belakang nih, waktu itu saya iya, waktu itu saya di belakang ngebelakangin ruangan itu. Jangan-jangan Kang Ejen yang nginjak. Kayaknya saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Arah Podcast. Balik lagi di Arah Podcast episode kali ini. Bersama gua JP Al Jabran. Dengan sahabat gua Jagur 11. Mantap. Dan bintang tamu kita yang sangat spesial, Bung Jenal. Pak Jenal. Pak Jenal. Apa aja, bagusnya apa aja. Tapi kita biasa manggilnya Mang Ejen, Om Ejen, Om Ejen. Fleksibel apa aja. Fleksibel apa? Oke, Om Ejen ini owner dari Alisa Cell. Alisa Cell. Kayak mau beli pulsa, Terus, token listrik, terus, bayar aku laku, terus, isi Oppo, terus. Gopay. GoPay. Oh Semuanya. bisa. Pokoknya. Iya. Pokoknya mantap. Wih, mantap. Apa lagi selain itu? Ada Ejen? Kita juga melayani pembukaan rekening ya. Wih. Kita pembukaan rekening. Mantap. Di sini kita bisa buat yang mau buka rekening BTPN Wow tentunya ya. Di sini saya mungkin bisa bantu. Di sini mudah, murah, aman dan nyaman. Wih. Yes. Ingat ya. Iya. Alisa Cell. Mudah, Amanah. murah, aman dan nyaman. Amanah. Amanah, Amanah. tentunya. Harus itu. Oke. Nanti bisa hubungi langsung ke Om Ejen ya. Oke. Bisa kontak mana Om? Ke nomor WA saya ya. Berapa sebutin aja nggak apa-apa. 08521 09 08 100. Oke. Di bawah ini. Mantap. Terus selain Alisa Cell, kita juga hari ini ada kiriman ini. Wih, mantap. Endorse. Ini endorse pertama ini baju buat lebaran. Buat lebaran. Ini Cocok. dapat koko ya Iya. dari Ana Shihab Store. Wih, Ana Shihab Store. Mantap. Ini selain koko ada peci, ada mukena, pokoknya perlengkapan beribadah lah. Terus juga seragam-seragam untuk lebaran nanti. Agung nanti mau ganti mukena. Nanti bisa hubungi di sini nih nomornya 0812 Mantap. 9573 Terus 5860 oke. atau IG-nya ada, Oke-nya. Ana Shihab. Anda siap. Oke, terima kasih. Dan hari ini kita seperti tadi saya bilang bintang tamunya Om Ejen. Iya. Om Ejen ini selain owner dari Alisa Cell, dia juga berprofesi sebagai apa? Sebagai mungkin ya seharian saya sebagai profesi saya security ya. Wih. Tenaga pengamanan. Iya. Wih, mantap. Tapi kalau dibilang Om kayaknya saya terlalu tua Apa dong? gimana ya? Pengennya apa dong? aja. Aduh, apa ya? Akang atau apa ya? Akang, Abah, Akang. Akang boleh. Atau kakak aja. Kakak, aduh, Kakak belinya. terlalu muda. Salam pramuka. Bukan 3 kali. Iya. Bahaya itu kalau kakak jangan. Jangan. Jadi Akang Terlalu aja. gimana gitu ya. Kang Jenal. Sip. Iya, boleh. Oke, Kang Jenal sekarang profesi sebagai tenaga pengamanan. Betul. Itu cita-cita, Om. Masa cita Aduh, masa sih itu ya? Nggak tahu. Kalau- Kali aja dari kecil aja saya cita-cita jadi keamanan, Iya. keamanan sekolah. Bisa jadi. Bisa jadi. Cuman mungkin yang namanya untuk cita-cita kayaknya nggak sampai kepikiran ya. Oh, gitu. Karena mungkin kalau cita-cita biasanya kan mau jadi polisi, biasanya Polisi, tentara, dokter, atau segala macam lah gitu kan, presiden lebih tinggi. Cuma kalau untuk cita-cita kayaknya enggak sih. bukan cita-cita. Bukan Tapi cita-cita. itu pekerjaan sangat mulia loh. Alhamdulillah. Pastilah. Iyalah. Pasti. Garda terdepan dari sebuah Pasti, perusahaan, pasti. sebuah company pasti depannya itu adalah Security. security. Betul. Kalau security-nya baik, itu kan jadi image buat perusahaan Iya. juga. Pasti. Bener ya, Om ya? Betul sekali. Kang. Jadi pengen jadi security. Silahkan. Oh ya, Om. Syaratnya kalau mau jadi security apa tuh? Kalau persyaratannya mungkin secara namanya kembali ke perusahaan masing-masing ya. Oh, Kalau iya. ada perusahaan atau tenaga mungkin perusahaan ya, di sini kita bilang perusahaan aja ya. Karena mungkin untuk kriteria khusus sih mungkin tidak ada untuk security. Persyaratannya mungkin
pertama ya harus mau aja, Mau. keberanian juga harus ada tentunya ya, karena kita kan berhadapan sama Bener. macam-macam orang. Oh iya benar-benar. Ya harus punya keberanian. Nyali harus tinggi. Iya. Dan juga harus sopan santunnya itu harus dijaga. bener. Attitude berarti. Om. Attitude Iya ya. betul sekali. Mentalnya semua harus Iya. benar-benar bisa, emosi harus dikendalikan. Iya harus bisa dikendalikan gitu kan. Jadi fisik sama mental tuh Bener, benar-benar harus bener. dilatih lah. Bener kan. Pernah ada kejadian orang marah-marah? Tentunya ya kalau kita lagi bertugas banyak macam ya. Ya, Ada orang yang baik, ada yang nggak baik, bukannya nggak baik ya sebenarnya. Ya kejadian macam-macam lah gitu kan. kejadian kurang mengenakan lah. Pasti. Apa tuh, Om? Misalkan di tempat saya kan kita nggak boleh ini ya, di tempat kerja sekarang Ya, saya ha. orang nggak bisa sembarangan merokok. Oh, Kalau Misalkan masuk gitu. apalagi di tempat saya kerja saya kan kebanyakan anak-anak muda juga kan banyak gitu, Ya. apalagi rokok itu kan benar-benar suatu kebutuhan lah mungkin sekarang ya. benar-benar. Anak muda kebutuhan rokok kopi, nah itu kan nggak boleh. Pernah saya juga ada waktu itu lagi tugas, biasalah namanya anak muda kan seenaknya aja mungkin mungkin ya gitu ya. Cuma dia mungkin nggak tahu juga gitu kan. Tapi pas saya tegur ya dia mungkin nerima juga gitu kan, bahwa di sini nerima dia nerima. kadang nggak nerima, nggak ada yang nggak nerima, macam-macam. Ada yang nggak nerima juga, ada yang menerima, ada. Cuma pas nggak enaknya yang nggak nerima itu mungkin dia nggak tahu atau nggak ngerti gitu kan. Ya mungkin kita ada perdebatan sebagai segala macam gitu kan. Jadi yang namanya apa mental kita atau cara menyampaikan juga tergantung Iya. kita juga harus, gitu kan. harus enak lah diterimanya mungkin. Harus bisa diterima juga sama si ininya. Berarti kalau misalkan dilawan sama emosi, Wah bahaya, nggak Itu boleh. tadi harus bisa mengendalikan emosi. Iya, kalau segala sesuatu secara emosi tentu ya akhirnya pasti jelek lah. jelek pasti Benar, sih, benar. benar juga. Karena kan ya tiap hari apalagi sering ketemu kan sama orang itu jadinya Iya, nggak enak. Iya, iya benar sih. pastinya. Ya, itulah dilemanya jadi tenaga pengamanan gitu. Iya sih. Betul. Kita melakukan SOP salah Salah. dalam arti penerimaan si orang tersebut Orang ya. mungkin iya. Kita nggak menjalankan SOP itu udah tugas kan? Iya, tugas kita kan harus kita jalankan Bener, juga bener. gitu Karena kan. kan buat kebaikan semua ya. Tentunya apa yang kita laksanakan ya pasti sesuai arahan perusahaan juga, ada juklaknya lah Betul, istilahnya betul. kalau di istilah kita ya. Petunjuk teknis, petunjuk lapangan lah Bener, kayak gitu. luar biasa. Iya. Nah Iya. ini Kang Jenal pernah ada kejadian gak sih berapa tahun sih ini jadi tenaga pengamanan? Jadi tenaga pengamanan mungkin saya kurang lebih dari tahun 2009 kalau nggak salah ya. 2019 berarti Kalau nggak salah 2009 ya. Mau Berapa 10 10 hampir 11 tahun ya? 11-12 tahun lah. 12 tahun. kurang Luar lebih. biasa. Itu dari beberapa perusahaan mungkin ya. Dari Ya, beberapa, udah pernah ganti-ganti perusahaan berarti iya, dari Bro. gitu. mungkin Berapa perusahaan? dari kerja mungkin saya dulu nggak langsung security juga, cuma pas di security-nya kita mungkin ada 2 perusahaan yang udah saya pernah Jalani. dijalani ya di 2 perusahaan itulah. Pernah ada kejadian nggak ngenakin kayak misalnya kan namanya pengamanan, kita menjaga keamanan ya. Iya. Pernah nggak sih ada misalnya lagi tugas ada kejadian misalnya pencurian atau itu pernah nggak sih? Maling kayak gitu. Pas Kang Jenal lagi Jaga. jaga Tugas gitu. maksudnya gitu ya. Pas tugas. Untuk pas kejadian atau pas lagi saya tugas sih alhamdulillah ya Alhamdulillah. min jalik ya. Iya. Saya nggak mau lah Iya. kalau sampai ada kejadian seperti itu. Cuma untuk teman kita yang mungkin yang istilahnya apes atau Sih, apa bener. suka ada aja gitu kan. Nah itu jadi gimana itu? Berarti kena omel dia. Wah, bukan kena omel lagi, mungkin ya kalau si perusahaan itu kejadiannya itu apalagi nilai yang hilangnya itu gede atau gimana ya mungkin bisa diberhentikan Ya juga. tergantung ini mungkin ya pembelaan dia apa karena Iya. keterdoran atau Iya, mungkin lihat dulu ke tergantung, di belakang apakah dia kejadiannya kenapa gitu kan. misalnya ketiduran dia Iya. pas lagi waktunya tugas malah tidur misalnya. Nah kan itu bisa kesalahan. jadi kesalahan si petugasnya juga sih sebenarnya, cuma kan ya pastilah alhamdulillah selama saya di menjalankan tugas ini saya tidak sampai jangan sampai lah Amit-amit ya. jangan sampai Amit-amit. amit-amit ya, alhamdulillah aman Itu kalau saja. tugas sendirian apa berdua? Kalau kita kan sistemnya kalau Tim. di security itu ada tim. Tim, ya. Nah, ada tim. Jadi mungkin regu ya disebutnya regu juga. Kita ada regu. Tergantung ini. Saya kan kalau di tempat kerja saya kita bikin 3 regu. 3 regu, 1 regu berapa orang? Satu regu bisa 7 orang. Mm-mm.
bisa ada yang 7 ada yang 6 ya, tergantung. Oke. Satu orang mengamankan area gitu. Langsung Area ini, 7 area orang. itu. Enggak Oh, juga. sip-sipan. Ya, Sip-sipan. enggak bukan. Tetap kalau di sip-sipan, cuma kalau di regu itu biasanya kan di plotting istilahnya, sistemnya di plotting. Jadi misalkan kita ada berapa pos nih? Nah. Ada pos 1, pos 2, pos 3, pos 5. Oh, iya, iya. gitu. Nah, si kita tuh ditempatkan Di pos mana? Mau masing-masing. Nah, Jadi satu orang di pos itu. Nah, kalau ya. misalnya kejadiannya lagi jaga, itu nggak boleh ditinggalin nih pos. Ya nggak boleh dong. Terus kalau kita misalnya lagi jaga, terus pengen kencing, Pengen terus bokeh. pengen berak misalnya, pengen BAB. Iya gitu. benar itu. Terus gimana? Pernah Iya, kejadian kayak gitu? pernah kejadian kayak gitu. Tahan, pegang batu. Nah, mungkin gini ya. Ini ada pengalaman pribadi Nah, juga nah, gitu gimana? ya. Ceritain, Mungkin ceritain. ini dari Gimana? pengalaman pribadi juga saya ya. Ya mungkin jadi kita kan yang namanya ulah di plotting di suatu tempat atau di satu pos. Nah, otomatis kan yang namanya di situ nggak ada disediain setiap pos nggak ada disediain Nggak ada toilet. toilet, Nah, nggak ada. otomatis kita kalau mengalami kejadian kayak itu, saya itu waktu itu ya saya bingung kayak gimana gitu kan. Saya kalau lari otomatis saya meninggalkan tanggung jawab saya. Benar. Kalau kita lari dari situ atau kita tiba-tiba lari kemana karena pengen buang air itu, otomatis kan pos kosong. Iya. Nah, otomatis kita udah menyalahi prosedur Prosedur, kita gitu kan. Waktu itu saya mungkin kejadian saya ya saya ingat waktu kecil. Kalau sekolah kan gini, kalau kita pengen di kelas gitu pengen ini, kan dulu kelas tuh nggak ini ya, nggak di tembok, nggak di ini, ada batu ya kita kantongin batu aja. Itu lebih Kadang sugesti lah ya. Iya, sugesti juga. Tapi itu memang bener juga sih. Bekerja ya itu ya? Iya. Kita mungkin batunya bisa 1, 2, 3 lah, biasa 3 ya saya. Habis 3 itu 3. Bukan batu yang gede-gede, ini bukan batu-batu yang kecil aja. Cuma kita sambil dikantongin kita lari-lari nih. Terus itu lari. Ya alhamdulillah dengan adanya ritual, bukan ritual apa ya? Disebutnya ritual atau apa ya saya nggak ngerti gitu. Cuma karena sugesti saya waktu dulu kecil kalau buang air pengen buang air udah terdesak kayak gitu ya paling gitu. Lari-lari sambil bawa. Tapi itu berhasil. Di lingkungan itu Seandainya aja. nggak berhasil lebih baik berarti daripada meninggalkan tempat lebih baik. Ya mau tidak mau mungkin Celana. Sampai ada bisa, tapi jangan sampai ke sana. Nggak sampai ke sana. Kalau udah nggak kuat, Cukup sampai lari-lari saja. balik kata yang lewat. Kok bau ya? Paling gitu, malu-malu ini. Tapi trik yang kedua ada tuh kayak bukan batu kayak gimana ya, kayak sugestinya kepala Oh, pala pantat gitu. Ya, Oh. ada juga kayak Kalau gitu mungkin saya nggak sampai ke sana. Mungkin karena itu bukan, saya juga belum pernah sih ke sana. Cuma yang saya alami waktu kecil ya saya pakai gitu batu sambil lari-lari. Paling itu aja. Kalau anak saya itu pala pantat. Pasti ada kecil. Kalau misalkan pakai batu ali berarti enak juga ya. Hah? 3 batunya. 3 batunya. Jadi Jadi kantongin. kalau misalkan batu ali kan Harus dikantongin dulu. Ilmu bisa. Harus dikantongin Oh, dulu. ini baru ada 1 ini, tinggal 2 lagi. Tinggal 2. Dua lagi. Tapi nggak bisa dipegang di Oh, sini. nggak bisa ini, harus nyari. Harus batu alami. Oh, harus batu. Nggak bisa batu ali kayak gini. Batu alami yang batu koral. Iya. Paling itu aja kejadian yang lucu lah kasarnya. Tahu lucu atau apa itu saya dibilangnya nggak tahu sih. Tapi kan Tadi kejadian ingat apa? Yang kemalingan gitu ya. Iya. Sekarang kejadian horor berarti ya. Kejadian horor pernah enggak? Mistis Kalau di kita pastilah yang namanya security ya selalu berhubungan sama yang namanya ada aja gitu kan, mistis kayak gitu. Ya kadang saya juga waktu itu sempet merinding juga pas waktu kejadian itu ya. sendiri mengalami sendiri. Enggak, ya saya mengalami sendiri. Cuma kita lagi banyakan waktu Oh, itu. lagi rame-rame. Gimana kejadian? Mungkin kan kita kalau malam, kita kejadian malam kita suka ada makan ya. Kita makan ngeliwat di sistemnya daru kita ngeliwat. Kita bikin udah beres nih ngeliwat. Kita kan biasa kan pakai daun gitu ya. Daun pisang ya biasanya ya. Daun pisang kita amparin lah kalau ada amparin. Kita masukin udah siap-siap kita mau enak. Kita mau enak makan udah pada posisi masing-masing. Kan di belakang kita tuh ada bangunan juga ya. Bangunan tuh. Iya kayak bukan bangunan maksudnya ada ruangan. Nah, di belakang kita kan ruangan. Waktu kita udah siap-siap ruangan, siap-siap makan, udah duduk di tempat masing-masing kayak ini. Tiba-tiba si ruangan itu pintunya kayak bukan dari kayu ya. Dari apa? Besi. Kayak besi gitu. Kayak besi Yang macam ini, besi.
yang besi. Kayak Iya, gitu. iya, iya. Kayak gitu, bukan kayu. Tiba-tiba bergoncang kayak gitu. Oh, kayak gempa gitu. Iya, kayak gempa gitu. Lumayan ada beberapa detik lah. Terus responnya gimana? Nah, kita kan udah enak-enak nih. Habis udah ada pas ada getaran itu, semua pada lari. Bubar. Makanan yang udah siap sedia ada yang diinjak. Otomatis dia keinjak lari ke arah dari kan di belakang nih, di belakang. Oh, iya, Waktu itu saya semuanya. iya, waktu itu saya ngebelakangin ruangan itu. Jangan-jangan Kang Ejen yang nginjak. Kayaknya saya. Soalnya saya yang persis yang di depan ini. Tapi mungkin kali aja lagi gak ada gempa gitu. Enggak sih, waktu itu bukan gempa. Cuma karena getarannya cuma ada di situ aja. Pintu doang. Ya, cuma emang karena di situ di tempat itu emang agak istilahnya angker lah. Itu malam-malam itu. Ya pasti kejadian malam. Kalau yang mistis biasanya Bisa malam. aja sih ya. Sepi sih ya. Iya. Demo. Selain itu salah satu. Selain Mungkin itu salah satu. Kalau yang dialami sendiri pernah gak? Ya itu yang dialami saya itu. Maksudnya itu kan dialami bareng-bareng. Kelompok, Nah, kan pasti kan mungkin di pos sendirian kan iseng kan saya kalau pernah gak? di tempat kerja yang pertama ya. Oh, itu gimana? Tempat kerja yang pertama saya kan ada satu pohon ya. Pohon kalau bilangnya apa ya, pohon kelewih itu. Oh, Kayak kelewih ya, kelewih kalau nggak semacam keluarganya nangka lah. Nah, ya kayak gitu. Iya satu marga gitu. Satu marga. Sama harga. Iya. Berarti asna saum. Iya. Nah, terus Iya, itu waktu itu kan saya lagi patroli ceritanya. Nah, tiba-tiba di pohon nangka buah kelewih itu kan itu kalau dibilang umurnya mungkin kayaknya lebih tua dari saya sebenarnya. Si pohon itu udah tinggi menjulang, gede, besar gitu. Nah, tiba-tiba ada yang namanya kayak semacam putih gitu terbang. Siluet apa jelas? Jelas. Sampai rambutnya ada rambut kayak panjang gitu. Kelihatan rambutnya. Pokoknya hitam aja, tahu kayaknya sih rambut. Kan itu saya lagi sendiri. Saya lagi patroli sendiri. Serem amat. Iya. Makanya kan waktu itu saya sendiri kan otomatis istilahnya dengan sebisa-bisa saya ya waktu Diam apa terkesima apa lari? Pertama mungkin saya terkesima. Cuma kan karena saya juga ya manusia biasa lah. Kalau pas lihat kayak gitu ada respon apa namanya? Tiba-tiba gitu apa namanya? Refleks. Nah, ujuk-ujuk bisa. Refleks saya otomatis dengan bisa apapun yang saya bisa baca, saya baca sambil lari. Tapi bener gak bacaannya? Ya mungkin saya nggak tahu masalah benernya. Apa yang dibaca mesti itu aja yang saya yang ingat, saya yang ini ya saya baca aja sambil lari karena pertama saya kagetnya itu kan mungkin terkesima dulu waktu itu. Makanya saya ya dibilang gimana gitu kan. Tapi kapok kerja sendiri. Ya yang namanya kita tugas ya udah jadi profesi kita ya security ya mau ditempatkan di mana, mau sama siapa, ya harus siap. Walaupun kita sendiri, mau tidak mau itu, karena itu sudah jadi. Ya kalau dibilang kewajiban ya kewajiban kita, tanggung jawab. Soalnya sebenarnya kan bisa aja ya memilih ya, Majen untuk nggak patroli misalnya. Iya, tapi bisa kan aja. Karena sudah tanggung jawab kita, sudah sendiri pun dijalani. Iya. Luar biasa sih memang. Iya. Alhamdulillah. Oke. Terus, nah sekarang kan apa namanya rame-rame nih, lagi rame-rame apa namanya security tuh ganti seragam. Iya betul. Kita punya seragam baru ceritanya. Nah itu udah pakai seragam yang baru atau masih pakai seragam yang lama untuk saat ini? Untuk saat ini mungkin kita di tempat saya kerja ini saya belum memakai itu karena masih seragam yang lama aja yang putih putih biru itu. Wah, nanti kan gagah tuh sama kayak polisi jadi iya. Warna coklat. Kayak PNS berarti. Enggak, bukan. polisi. Kayak polisi. Emang polisi coklat ya? Iya, polisi. Coklat polisi. Iya. Itu kan saya sering tuh di jalan. Wah, banyak polisi. Masuk ke kantoran gitu. Kok banyak polisi, ada apaan? Kan udah kaget. Oh, security ternyata. Jadi agak terkecoh juga. Iya, jadinya mungkin kan orang kalau mau niat jahat juga kan banyak polisi. Mungkin maksud dan tujuannya bisa salah satunya mungkin ke sana. Jadi kan nggak bisa ngebedain mana polisi mana security. Bagus sih sebetulnya kayak gitu. Iya.
Nggak mau matching aja berarti. Nggak bisa. Kita nggak bisa sembarangan. Dikasih senjata gak? Oh, kalau senjata mungkin kita enggak ya. Kita kan yang namanya senjata mungkin kalau dulu kita bisa pegang yang namanya sangkur. Sangkur kalau senjata tajamnya paling sangkur doang. Cuma kalau sekarang mungkin Mungkin airsoft gun gitu dikasih kan? enggak, apalagi ke sana. Paling gear. Itu pengalaman waktu ngorak gitu. Tapi ada pelatihan nggak? Pelatihan bela diri, pelatihan apa gitu? Kalau secara pelatihan khusus sih kayaknya enggak, cuma kita tetap di perusahaan mengadakan pelatihan yang namanya setiap seminggu sekali ada senam borgol, senam tongkat, terus ada bela diri. Dasar lah ya. Dasar lah. Mungkin dasar-dasar kita walaupun secara umumnya tidak secara kan biasanya pelatihan ada satu. Kalau sekarang dulu kan bisa 3 bulan. Sekarang mungkin 2 minggu juga udah beres pelatihan, tapi kita sampai ke sana gitu kan. Mungkin kita seintern aja lah. Ya, pelatihan intern aja gitu kan. Pelatihan dasar kan karena itu tadi tenaga pengamanan adalah garda terdepan dari perusahaan. Resikonya sangat tinggi sekali. Iya. Kalau ada apa-apa pasti kalau di satu lingkungan corporate gitu perusahaan Pasti yang pertama ditanya, pasti yang dicari adalah security. Betul sekali. Gak mungkin amang-amang Indomaret. Kang parkir dihindari. Iya. Kang parkir Indomaret kampret. Oke, ini luar biasa nih obrolan mengenai bersama Kang Jenal ini. Nah, terakhir nih Kang Jenal. Kesan pesan? Mungkin ada pesan khusus buat teman-teman apapun proses profesinya ya, tidak harus security, mungkin untuk mencintai suatu pekerjaan ya. Mungkin kan kita tadi dari awal bahwa pekerjaan ini bukan cita-cita tapi akhirnya Kang Jenal mencintai pekerjaan itu. Nah, itu sampai 12 tahun. Itu kan luar biasa ya. Untuk untuk kita berada di satu pekerjaan itu selama 12 tahun itu kan bukan main-main. Pasti kan ada suka dukanya. Nah, kan kayak misalnya kalau misalnya lagi ada acara keluarga gitu kan bisa terus kita tugas itu tetap harus masuk kerja. Yang namanya kita sebagai pengamanan tentu tiap waktu pas kerja kita tetap harus kerja. Cuma kan fleksibel juga ya. Kita kalau ada urusan mendadak kayak gitu tentu kita bisa tinggal koordinasi mungkin sama, kalau di regu biasanya kita ada komandan regunya gitu, karena kita koordinasi sama komandan regu. Mungkin nanti komandan regu sama jadi di backup. Iya, nanti bisa di backup. Yang penting mah kita koordinasi aja, sistemnya koordinasi aja. Kalau yang namanya tapi kalau misalnya pas lebaran kan semua orang juga pengen libur pastinya kan, nggak mungkin pas dia makin libur jatah saya libur deh, nggak mungkin di backup semua kan. Iya betul, berarti itu harus tetap jaga ya. Kita tetap yang namanya security itu 24 jam penjagaan tuh, mau hari libur mau enggak tetap yang namanya security penjagaan 24 jam. Jadi nggak mengenal libur sebenarnya gitu. Jadi selalu yang namanya security selalu standby. Luar biasa. Oke, terima kasih. Nah, ini terakhir nih pesan nih buat teman-teman, mau itu pekerjaan security mau bukan, kira-kira Kang Ejen untuk mencintai pekerjaan itu sendiri apa nih? Iya mungkin pesan dan kesannya ya buat teman-teman, buat rekan-rekan, buat semuanya aja yang lagi menyimak. Yang namanya pekerjaan apapun bentuknya, kita tetap harus laksanakan dengan penuh rasa ikhlas dan tanggung jawab. Karena segala sesuatu yang kalau udah dirasa ikhlas, tanggung jawab udah ada di kita, mau kerja apapun insya Allah kita akan laksanakan dengan baik gitu kan. Tergantung itu mau kerja apapun tuh ya, bukan security aja tentunya kalau di sini ya. Yang pertama tanggung jawab, ikhlas. Laksanakan. Tanggung jawab, ikhlas, laksanakan. Oke, terima kasih buat Bang Jenal. Sama-sama. Seperti biasa ambil yang baiknya dari Kang Jenal. Luar biasa malam ini banyak sekali kita jadi tahu ya pengalaman mengenai pekerjaan profesi sebagai security. Nah, ini ternyata berat gitu ya. Bener ya, sih. Pokoknya dimanapun jangan meremehkan ya. Gitu. Pekerjaan apapun ya gitu. Apapun. Oke. Sekian, terima kasih Kang Jenal atas ya, waktunya sama-sama, bersama saya JP Al-Jabran dan juga sahabat saya Jagur 11 Al-Japran. ikut-ikutan. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Arah Podcast, Arah Angin TV. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.